sertifikat usaha dengan kira ada semua jadi semua sih ya. Iya. Isi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Tentu yang pertama-tama yang saya akan ucapkan pada sore yang penuh bahagia ini adalah memberikan penghormatan budi kepada seluruh keluarga besar Fajar Group yang insya Allah dan alhamdulillah sudah sekian lama membina dan mengasuh masyarakat Sulawesi Selatan melalui para orang Fajar yang sangat luar biasa. Yang pertama tentu yang kami muliakan, kami banggakan rekan daku pembina Ikatan Keluarga Besar Fajar Group, Bapak Ridwan Khalid di samping kita, alhamdulillah masih sangat muda, insya Allah. Karena kata WHO sekarang itu usia 60 tahun belum usia tua, masih remaja. Iya. Ke atas kuliah tua tapi ke bawah ke tua. Iya. Yang kedua yang saya hormati, saya muliakan, yang mewakili pelindung Ikatan Keluarga Besar Fajar Group, yaitu kakak saya Bapak Faisal Syam. Alhamdulillah, karena masih muda sekali, luar biasa. Pokoknya seluruhnya masih muda ini. Yang ketiga, Ketua Ikatan Keluarga Besar Fajar Group, Ibu Hajah Rasdiana Muslimah, yang insya Allah hadir di tengah kita, sehat-sehat Puan Haji dan Puan Syafiq Mangkaya. Tadi ada sama-sama dengan kita, mungkin ada di luar, insya Allah, dan seluruh keluarga besar, ada Pak Yunus, kolegaku dan tim semuanya, ya selalu sama-sama. Di mana ada masjid, saya pasti ketemu Pak Yunus di sini. Makanya Pak Yunus ini bukan primus, pria bukan musola. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan usia panjang kepada kita semua, kakakku, pengasuh, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan Fajar Group bersama dengan seluruh elemen-elemennya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
yang pertama-tama kita ucapkan adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Seluruh apa yang kita rasakan, fasilitas yang kita gunakan hidup di dunia ini seluruhnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan 100 rahmat nikmat dan baru 1% rahmatnya Allah itu diturunkan ke bumi. Tetapi yang 1% itu belum habis-habisnya untuk kita nikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan mencelupkan telunjuk kita masuk ke tengah lautan, kemudian kita angkat naik, maka itulah air yang melengket telunjuk kita, rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Dan air laut itulah yang disediakan rahmat Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Salah satu di antaranya yang mendapatkan rahmat yang banyak itu di hari kemudian adalah orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Andaikan kita mengambil air laut itu, satu air laut semuanya, lalu kita menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam artian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi satu kali dengan banyaknya air laut itu, belum habis rahmat Allah Subhanahu wa taala kita catat ini. Pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Itulah sebabnya sehingga Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau ingin menghitung nikmatku, kau tak mampu menghitung. Bu, satu hari misalnya tidak tentu. Kira-kira bagaimana masalahnya? Baru macam mana juga orang tentu itu. Ada orang tidak suka tentu kalau tidak bunyi. Dia sering bunyi. Aku mesti matasan. Ada juga tentu itu tidak bersuara tapi ada yang Muhammad Rasulullah. Itu semua adalah nikmat. Nikmat. Kalau kita berbicara rahmat, agama Islam itu adalah rahmat. Al-Quran itu adalah rahmat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah rahmat. Dan nikmat karunia pemberian yang kita rasakan ini semuanya juga itu adalah rahmat. Jadi semuanya adalah rahmat. Apalagi pada sore hari ini kita secara spesifik memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga itu adalah rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diutus ke bumi ini untuk membawa rahmat. Jadi Nabi itu adalah rahmat yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh sekalian alam. Oleh karena itu, mengenal kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat wajar. Wajar. Kenapa wajar? Karena mengenal kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kabar gembira yang membawa kegembiraan bagi seluruh alam semesta. Itu menurut sejarah, secara historik, kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan ke bumi ini
maka seluruh hewan-hewan melata baik di darat maupun di laut itu merasa gembira dengan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan kemana-mana akan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu gembiranya. Bahkan pamannya Rasulullah Al-Lahab, kenapa ya Al-Lahab? Di mana kita kan? Di surat Tabbah. Membebaskan budak-budaknya saking gembiranya lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang ini muncul berita bid'ah, haram. Apanya yang haram? Karena ini bukan syariat, ini syiar. Budaya dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan. Karena ibadah itu memerlukan budaya. Budaya itu adalah sarana, fasilitas. Yang menciptakan fasilitas itu adalah manusia. Itu yang dikatakan budaya bid'ah. Bid'ah menjadi budaya hasil karya cipta manusia. Kemudian budaya itu digunakan sebagai media untuk mengembangkan ibadah. Jadi kita ini beribadah melalui budaya. Bersahawat dengan menggunakan ya kan? Itu namanya ibadah dan budaya. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, termasuk Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah mengatakan, saya rindu dengan saudara-saudara. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah ini saudara-saudara? Dan di sini Abu Bakar, Umar bin Khattab. Bukan begitu, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Tapi saya merindukan saudara-saudaraku yang belum pernah melihat saya, tetapi begitu cinta kepadaku dan begitu rajin mengucapkan, mengirimkan salawat kepadaku. Yang dimaksud itu saudara-saudaranya adalah kita-kita ini yang hidup di akhir zaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mencintai aku, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, insya Allah nanti akan bersama-sama saya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada hadis Nabi juga yang lain mengatakan begini, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman setiap orang, tidak sempurna iman umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia lebih mencintai aku min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, sampai dia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya. Bayangkan ini, tidak sempurna imannya kita ini sampai kita lebih mencintai Nabi, lebih mencintai daripada kedua orang tua. Bayangkan orang tua yang melahirkan kita ini, tapi Nabi mengatakan tidak sempurna imanmu kalau kau lebih cinta pada orang tuamu daripada aku. Apalagi kedua anak-anak kalian. Anak-anak kalian itu belum tentu dia akan membahagiakan kalau besar. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Nah, alhamdulillah, apa yang kita lakukan pada sore ini adalah merupakan ekspresi cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rasa cinta kita ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kenapa ada telur? Kenapa ada tupi-tupi? Pak, itu Siti Khadijah diwakafkan seluruh harta kekayaannya demi untuk perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100%. Itu Sayyidina Utsman bin Affan diwakafkan sebagian besar hartanya. Umar bin Khattab, Abu Bakar dan para sahabat-sahabatnya diwakafkan hartanya untuk syiar dan dakwah agama. Kita ini baru, apalagi sekarang ragu.
Inkas sampai paling gerak lumayan ada ini. Ini orang-orangnya hidup pengen. Saya tidak tahu kenapa itu. Lagi-lagi kalau ada mau nih sedikit-sedikit itu kan. Puna bebenya mayona. Sekarang banget pakai saus. Jadi ini adalah ekspresi cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam salah satu kitab yang disebut dengan kitab Al-Barzanji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akmalan nasi khalqan wa khulqan zazatin wa sifatin syaniah. Akmalan nas itu artinya insan kamil, di atasnya takwim. Jadi hanya Nabi di atasnya takwim itu yang disebut dengan insan kamil, ciptaan yang sangat sempurna dari segi postur tubuh dan dari segi akhlak. Bahkan bau keringatnya itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bau parfum tersebut. Jadi biar tidak mandi, kapten terbuka jadi bisa lah. Nanti ada Imam Samudra lagi. Sakuluna Muhammad Rasulullah. Inilah bedanya kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Nabi diutus ke dunia ini? Nabi diutus ke dunia ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama itu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi tidak mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal din? Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan agama. Apalagi di TikTok ini seru perdebatan agama. Ya. Kenapa Nabi menyatakan menyempurnakan akhlak? Karena sebenarnya esensi daripada ajaran agama, buah daripada ajaran agama itu adalah al-akhlak. Dan akhlak ini, perilaku ini 24 jam dipakai. Mulai dari bangun tidur, kemudian tidur, bangun tidur kembali, semuanya akhlak. Mau masuk WC, pakai akhlak. Agama mengajarkan kaki kiri masuk, baca doa, keluar, kaki kanan keluar. Mau tidur pakai akhlak, mau ketemu istri tak pakai akhlak, mau ketemu istri orang bunuh diri. Pakai baju harus dengan akhlak. Mau makan pakai akhlak, mau minum pakai akhlak, di jalan raya pakai akhlak. Semuanya akhlak. Semuanya akhlak. Karena itu Nabi diutus untuk menyempurnakan semua akhlak itu agar supaya perilaku manusia di dalam kehidupannya ini sesuai dengan ajaran agama dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu keampuhan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 23 tahun berdakwah dengan pendekatan al-akhlakul karimah. Sebagian besar 1/4 belahan bumi ini masuk ke dalam agama Islam, memeluk agama Islam. Bahkan sampai saat sekarang ini kita rasakan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam. Subhanallah. Alhamdulillah. Arti maksudnya sore ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema momentum meningkatkan literasi keagamaan untuk menyentuh era digital dalam menjalin ukhuwah, menebar berkah, menuajkan judul disertasi. Saya ini rumus masalahnya kira-kira berapa ya? Tapi saya kira ini relevan karena kita sekarang ini sudah berada di era digital, era industri 4.0.
memasuki era industri 5.0. Suatu era di mana teknologi sangat mendominasi. Peran-peran manusia digeser oleh peran-peran teknologi. Kita mau masuk ke tol, tadi ini baru dari Polda ini. Kuliah 7 menit. Ya, sini Polda. Tidak ada itu cewek-cewek yang layan di situ. Oke kan? Oke. Waktu masuk di mall, oke kan? Kita kuliah virtual. Bahkan anak-anak sekarang tidak belajar mau memasak, karena kalau mau makan ambil handphone, Gojek online. Jadi kalau dia lapar, dia tidak pergi di dapur, pergi ambil HP. Bahkan itu kalau mamanya tidak ada di rumah, hotel perlu cepat. Di mana ini? Kalau di mall, dia ada ini. Hilang ya kalau tidak ada mamanya di rumah. Karena kenapa? Di sana pakai gesek-gesek. Semua serba teknologi. Robot-robot diciptakan untuk menggantikan peran-peran manusia sebagai sekretaris, manajer. Di luar negeri sudah robot-robot dipakai. Bahkan bahayanya sekarang ini sudah menciptakan seperti di Korea, Jepang sudah menciptakan robot-robot cantik, bapak dan ibu sekali, lebih cantik daripada manusia asli. Dan bahayanya mereka dapat istri, jadi tidak perlu kawin lagi. Cukup beli robot cantik, kemudian dia melampiaskan nafsu syahwatnya. Alhamdulillah min zalik. Kalau robot seperti ini masuk di Makassar, maka tidak laku lagi bengkel monas. Apalagi uang penaik mahal. Jangan khawatir. Saya kira harganya robot cantik itu lebih mahal daripada uang penaik. Lebih mahal. Jadi jangan khawatir. Kasih turun-turun tomit uang penaik, kamu kan uang penaik. Kalau turun uang penaik namanya. Pak, bertanya itu bugis Makassar kalau kasih nikah tidak mungkin murah. Tidak mungkin nih. Neknya mana salah? Karena kenapa? Ini filosofinya kita, nenek moyang kita. Doanya nenek moyang kita. Apa doanya nenek moyang kita? Dia bilang banturan mati pula. Mengkutan berbontoy. Apa kanannya? Bunti dong aja kesalahan. Bunti dong. Inilah. Jadi teknologi sekarang ini menggantikan peran-peran manusia. Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, teknologi ini memberikan kenyamanan fasilitas bagi manusia. Kenyamanan. Semua serba praktis. Aplikasi online dan lain-lain sebagainya. Sehingga bahayanya adalah manusia ini bisa dimasuki oleh apa yang disebut dengan paham-paham hedonisme, paham kesenangan. Biasanya kalau paham kesenangan itu tidak tahan penting. Dia pakai ibu-ibu sekarang kalau begini, kalau ibu-ibu di sini bagus, mencatat. Ini saya lihat mencatat semua, mulai dari titik komanya cara pakai dicatat. Tapi ibu-ibu di sana, tidak mencatat, ya selfie. Kita ceramah deh selfie. Begitu. Inilah bahaya daripada teknologi. Pergaulan sosial kita beralih kepada pergaulan sosial media online, Facebook, WA. Ini sebentar ini beredar ini. Kegiatan ini beredar. Beredar ini. Belum bagi selesai ceramah sudah ada di jalan. Pergaulan lingkungan sosial melalui media online. Oleh karenanya itu, maka dengan situasi seperti ini, tentu ancaman dan bahaya daripada era teknologi ini perlu kita hindari, perlu kita pahami, perlu kita literasi seperti ini. Apa yang dimaksud dengan literasi? Literasi itu bukan ilustrasi, membaca fenomena, baca fenomena peradaban zaman sekarang. Apa yang terjadi zaman sekarang? Tentu
hal yang digunakan untuk membaca adalah pendekatan-pendekatan agama, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena kenapa pendekatan-pendekatan agama? Banyak sekarang perbuatan, perilaku yang baru yang muncul yang kita tidak tahu apakah ini halal atau haram. Seperti kemarin kasusnya pinjaman online, pinjol, lama-lama benjol, ya. Banyak kasus sekarang kasih belanja uang pernikahan tidak lagi secara konvensional, tapi sudah transfer. Bahkan ada yang nikah secara online. Ini semua adalah fenomena-fenomena yang harus diliterasi. Apa yang dimaksud dengan literasi? Dibaca, ditelaah, dicerna, dipahami. Semua berita yang kita dapatkan melalui media online, apakah Facebook atau WhatsApp atau TikTok dan lain-lain sebagainya, kita harus cerna dengan sebaik-baiknya. Apakah ini sesuai dengan agama atau tidak sesuai dengan agama? Jadi kita harus hati-hati fenomena zaman sekarang, terutama generasi muda kita harus didampingi dengan baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah kita ini sebagai orang tuanya merasa khawatir jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Khafu 'alaihim falyattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang jadi baik. Coba ditanya anak-anak sekarang. Dulu kita waktu kecil kalau ditanya apa cita-cita anak, mau jadi dokter, ya. Kita mau jadi guru. Sekarang tanya anak mau jadi apa nak? Mau jadi YouTuber. Mau jadi apa nak? Mau jadi TikToker. Ada generasi TikTok, generasi YouTuber, generasi apa lagi? Macam-macam. Termasuk game online ini sangat luar biasa. Jadi fenomena sekarang ini patutlah untuk kita kembali bagaimana mengkaji itu akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah. Bagaimana itu akhlak Rasulullah? Kita bisa pelajari dari berbagai sisi kehidupannya Rasulullah. Mulai dulu masa anak-anak, ya. Bagaimana masa kecilnya itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu kecilnya ada namanya saudara sepersusuan. Itu Nabi kalau menyampi kepada ibu susunya namanya Halimah dia selalu ditahan. Tidak ganti itu yang digiring, dibilang punyanya saudara susu. Coba kalau anak bayi sekarang baru bayi balakan nih. Karena itu direna itu, apalagi pernah kurang-kurang sampai mati mau nyapi. Rasulullah sudah memperlihatkan apa? Ketika remaja Rasulullah berdagang sampai ke negeri Syam bersama dengan pamannya, bersama dengan Khadijah, ya, sebagai bosnya, bin bosnya dalam perdagangan. Begitu dia menampilkan karakteristik kejujuran di dalam berbisnis, sehingga beliau disebut sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sampai akhirnya terkagum-kagum Siti Khadijah ini mencapai usia 25 tahun. Siti Khadijah minta supaya Muhammad bin Abdullah ini melamar Siti Khadijah. Akhirnya menjadilah suami istri, menjadilah orang yang kaya raya. Luar biasa. Ketika Rasulullah membangun rumah tangga, berapa istrinya Rasulullah itu? 12 istrinya. 12. Tetapi di bibirnya mampu menyatakan baiti jannah, rumahku adalah surga. Kita baru di satu istri, tidak bisa bilang baiti jannah nanti.
Baru 3 bulan nikah mau cerai. Padahal baru 1 istri, belum lagi jadi 2 itu jadi 4. Luar biasa. Kenapa begitu? Karena di dalam lingkungan keluarganya terbangun apa yang disebut dengan al-akhlaqul karimah. Sebenarnya akhlak yang diperjuangkan Rasulullah itu di Kudus Makassar itu sudah terlaksana sejak lama. Makanya itu penyebaran agama masuk di Nusantara ini begitu damai. Karena akhlak yang dibangun oleh para dai jalan masuk ke Nusantara ini bersesuaian, gotong royong, persaudaraan, apalagi kerjasama, saling bantu membantu, saling mengunjungi dan lain-lain sebagainya, membangun ukhuwah persaudaraan. Aku losbat ya. Orang Kudus Makassar itu sudah ada akhlak seperti itu, sehingga Islam masuk ke Nusantara ini begitu bersesuaian sehingga sangat mudah agama Islam ini tersebar dan diterima dengan baik oleh masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, ini hari temanya adalah untuk mencari ukhuwah. Kenapa ukhuwah? Karena ukhuwah ini adalah simbol ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi kalau kita bersaudara, maka apapun perbedaan itu tidak ada masalah. Karena perbedaan itu adalah rahmat. Cuma masalahnya kita sekarang ini kalau berbeda menjadi musuh. Karena kenapa? Ada kepentingan politik mas. Padahal perbedaan itu adalah kekuatan. Saya selalu sampaikan, bahkan setiap waktu ceramah di sini, itu saya selalu sampaikan bahwa kalau kita mau kuat, maka jadilah kita seperti kedua tangan gunung Kalianda ini. Kenapa kedua tangan ini? Jari-jari kita ini luar biasa kerjasamanya. Ya. Ada pemimpin, ada ilmuwan, motivator yang selalu memberikan spirit mantap, luar biasa. Ada pemimpin selalu memberikan pemimpin. Ada hakim, ya, penengah, mencomblang, penghubung, ya, supaya kita jadi baik. Ada orang kaya, ya. Ada orang kaya. Ada pembersihan, ya, pekit-pekit tengok, mana kotor, juga. Ya. Tapi begitu ada persoalan yang mau dikerjakan bersama, dia datang bersama-sama mengangkat dengan baik. Inilah yang disebut dengan kebersamaan. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan memperingat Maulid kelahiran Nabiullah Muhammad SAW, kita mendapatkan inspirasi dari akhlakul karimah Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa dicontohkan kepada kita sekalian. Tentu saja bukan hanya mau mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad SAW, tetapi setidak-tidaknya kita mengamalkan apa yang menjadi ajaran yang didakwakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dinul Islam, ajaran agama Islam. Karena kenapa? Agama Islam inilah yang akan membawa kita menuju kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah. Jadi kalau berbicara tentang amal, ya, jangan mengandalkan amal kita untuk masuk surga. Karena kenapa? Amal yang kita kerjakan itu tidak sebanding, ya, dengan surga yang akan diberikan Allah. Pernah suatu ketika di masa Nabiullah Musa alaihissalam, ada seorang umatnya Nabi Musa hidup 500 tahun di tengah-tengah pulau, beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika meninggal dunia, lalu dihisab itu amalnya. Maka Allah mengatakan, malaikat, masukkan hamba ini ke dalam surga karena rahmat. Maka apa kata umat ini? Mengapa saya masuk ke surgamu ya Allah karena rahmat? Bukankah saya 500 tahun beribadah kepadamu? Katanya malaikat, timbang itu amalnya 500 tahun dengan satu biji matanya. Ternyata biji matanya itu lebih berat daripada amal ibadahnya 500 tahun. Kita berapa tahun kita beribadah?
Belum tentu. Jadi rahmat. Ada lagi satu cerita Israeliat begini. Ternyata di hari kemudian itu masih ada syafaat dari Allah. Masih ada syafaat dari Rasulullah. Suatu ketika ada seorang hamba dihisap amalnya. Ternyata amal baiknya dengan amal jahatnya sama banyaknya. Dia bilang, kasihan ini kalau dihisap masuk neraka, banyak amalnya. Kasih masuk di surganya, banyak dosanya. Begini, aku kasih kau keringanan. Itu cari amal satu saja. Kalau ada satu kau kasih amal satu, langsung masuk surga. Woi, kiri kanan bilang itu, dia mau kasih amal, tidak ada mau kasih. Siapa tahu mau kasih amal kita saja, dia masih masuk surga. Tiba-tiba ada di pojok-pojok di situ, bukan tuh. Ya, kayaknya merokok begitu ya. Aku cari itu. Dibilang cari amal satu ini. Sini maksudnya kita. Saya amal satu, Tuhan bilang kalau dapat saat ini masuk. Dia bilang, betul, iya. Ada kamarmu, ada di amalku ini. Satu-satu di dua amalku ini. Mau kau kasih? Dia bilang, ambil. Karena biar kau tinggal tidak mungkin masuk surga. Percuma. Lebih baik kau ambil ini amalku, baru begini Tuhan. Begitu masa sederhananya. Wah, gembira ini datang kepada. Ya Allah, saya sudah dapat ini. Siapa kasih kau? Ada di sini. Panggil kita, siapa kasih? Dipanggil. Betul kau kasih ini amal ini? Bilangnya, kenapa kau kasih? Dia bilang, tidak ada gunanya saya simpan ini ya. Mari kita lihat. Coba dia makan kau. Sini kau. Dia bilang ikhlasnya kau kasih gini. Bilang ikhlasnya apa? Kalau itu yang dikasih amal yang memberikan amal dua-duanya masuk ke dalam surga. Luar biasa. Masyaallah. Inilah yang disebut dengan ukhuwah, persaudaraan. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau ada kesusahan saudara ya bantulah semua. Karena mungkin gara-gara itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Dan kalau kita membantu saudara-saudara kita, tidak usah pokoknya tangan kanan keluar, tangan kiri tidak perintah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, dan ujung-ujungnya adalah menunjukkan kebahagiaan. Inilah yang disebut dengan well-being, kesejahteraan, psychological well-being, ini kesejahteraan psikologis. Ternyata hasil penelitian menunjukkan dibilang mana yang kau rasakan lebih bahagia ketika itu gajimu kau belanjakan sepuas-puasmu dengan apa yang kau inginkan di mall, dengan ketika kau memberikan bantuan sedekah kepada orang yang sangat membantu. Dia bilang ternyata lebih bahagia ketika uang saya itu saya berikan kepada orang yang sangat membantu, yang sangat membutuhkan. Begitu saya terharu, keluar air mata saya melihat itu, gembira melihat itu uang yang saya sedekahkan kepada mereka. Begitu dia sangat membutuhkannya dibanding daripada pakaian yang saya beli dengan semahal mungkin di mall itu. Justru ini lebih membahagiakan dalam diri saya daripada baju yang saya belikan kemarin. Karena itu persaudaraan adalah sesuatu hal yang sangat menjanjikan untuk bisa kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan tentu saja hidup di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan sekalipun kurang sistematis memberikan manfaat pada kadarnya. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.